perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman akan mewawancarai salah satu koperasi yang ada di daerah Kabupaten Garut, yaitu Koperasi Tunas Akta Mandiri yang berada di Jalan Terusan Pembangunan nomor 520. Karena memang yang bagian khusus peranggotaannya lagi nggak ada gitu. Karena kebetulan saya di sini mas sebagai admin, jadi cuma ngurusin anggota-anggota yang pinjem gitu, nggak sampai karyawan gitu sih. Ada mingguan sama bulanan. Kebetulan kantor ini kantor bulanan, yang mingguannya yang di belakang gitu. Kalau di bulanan sendiri produknya ada 3. Pertama UMKM, pedesaan, sama sertifikasi gitu. Maksud dari produk yang UMKM itu gimana? Usaha menengah ke bawah kan, Ya. yang biasanya usaha yang kayak ya kelontongan kayak gitu. Kalau sertifikasi honorer, PNS, yang guru-guru, dosen-dosen itu bisa. Kalau yang pedesaan itu usaha yang menjurus ke pedesaan kayak jaminannya AJB kayak gitu. Kalau misalkan yang UMKM mah pakai sertifikat ataupun BPKB. Kayak gitu sih kalau di sini. Pasti ada simpanan pokok kayak gitu, pasti ada. Terus KTA sebagai identitas bahwa mereka tuh anggota dari Tunas Akta gitu. Kalau keuntungan udah sih segitu aja. Paling kalau misalkan ada yang meninggal apa atau gimana bencana, nanti ada sumbangan biasa ya, kalau itu pasti ada gitu kalau keuntungan dari anggota. Kalau sistem penginjamannya di koperasi ini gimana? Ya sama kayak di yang lain, kalau sistemnya biasanya lewat ke karyawan dulu, karyawan lapangan, nanti pas pencairannya ke sini sama sih kayak perbankannya kayak gitu, cuma bedanya kita kan koperasi pasti asas sama yang lainnya juga beda sama yang di perbankan. Tapi kalau prosesnya mah kalau masalah pencairan sama, pertama ngajuin, terus ada proses survei, nanti pas udah proses survei pasti anggotanya aksesnya berapa-berapanya nanti dihubungi sama karyawannya yang bagian sini ya, bagian lapangan gitu. Beli barang-barang yang bisa kalian sama pakai. Berarti itu mah nggak langsung uang yang dikasih ke yang pinjam? Harusnya kan kalau misalkan jual beli kita yang beli barang yang anggota pengen, tapi kalau di sini kita yang mewakilkan, karena kalau misalkan kita tunas akta sendiri yang beli, otomatis takutnya nggak sesuai sama keinginan anggota, jadi udah namanya jadi murabahah bil wakalah, jadi akad murabahah akad jual beli tapi diwakilkan ke anggota gitu. Kalau di sini kapasitas pinjamannya sampai berapa juta? Enggak sih, biasanya paling gede yang pas kerja di sini ya itu paling gede 60. Karena kalau misalkan dari 60 ke atas ya resikonya kan dia semakin tinggi. Terus emang di sini biasanya pembiayaan gak bisa langsung gede. Jadi kalau pinjaman pertama tuh harus bertahap dulu. Gak bisa langsung kayak perbankan tiba-tiba 20 juta, 100 juta, gak bisa kalau di sini. Jadi harus bertahap mulai dari 5 juta di sini kayak gitu. Nah, kalau perbedaan koperasi ini sendiri sama koperasi lainnya gimana? Kalau koperasi kan biasanya sama ya, asasnya sama, nggak cuma kan dari namanya syariah. Arta itu. Iya, sama baik sih sama yang lain juga, cuma emang mungkin sistemnya yang beda, cara kerjanya yang beda kalau dengan koperasi yang lain gitu. Tapi karena di sini kan syariah, jadi ya sama-sama aja sih.